Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayde Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi puasa berkualitas. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayde Channel. Disimak materinya ya. Puasa berkualitas. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala dari 10 sampai 700 kali. Pahala puasa bisa tak terbatas sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Dengan demikian nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya puasa yang berkualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Persis sabda Nabi SAW yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Ini mengapa Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Muhyiddin Misu dalam Al-Wafi saat menjelaskan hadis Innallaha kadabal insana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim. Dia berdua mengatakan hadis ini merupakan nas atau dalil yang menunjukkan keharusan berlaku ihsan, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan dengan baik dan maksimal. Demikian pula dengan puasa. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita benar-benar menjadi atau kita dapat menjadikan puasa kita itu menjadi berkualitas. Bagaimana caranya agar puasa kita itu berkualitas? Ada 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Yang pertama, ikhlas. Agar berkualitas, puasa kita harus didasari dengan sifat yang namanya ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Seperti hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal imri'i ma nawa. Yang artinya sesungguhnya seluruh amal bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu juga hanya diberikan kepada orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Man shoma Ramadhana imanan fahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. 6 langkah agar puasa berkualitas. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yakni yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasa. Seperti hadis yang diriwayatkan mutawatir atau berjamaah, yang artinya barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu ia makan dan minum, hendaknya ia meneruskan puasa karena ia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Taqurdi dan Hakim, yang artinya barang siapa didesak muntah, ia tidak wajib mengqadha. Tapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia mengqadhanya. Yang ketiga, mengeluarkan sperma, baik karena mencium istrinya atau hal lain di luar persetubuhan dan mimpi. Jika bersetubuh, ia terkena kafarat atau denda. Jika karena mimpi, maka ia tidak mempengaruhi puasa. Yang keempat, meniatkan berbuka. Karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasa. Adapun suntik, infus maupun operasi lasik tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena Syekh Dr. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa suntik dan infus tidak membatalkan puasa. Namun seseorang yang disuntik atau diinfus karena sakit, ia tidak wajib berpuasa. 6 langkah agar puasa berkualitas. Yang ketiga, yakni meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Seperti hadis yang diriwayatkan An-Nasai dan Ibnu Majah, rubba shaimi laisa lahu min syiyamihi illal ju'. Artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta, seperti sabda Rasulullah SAW, asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa inim ruwi qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Yang artinya puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajak bertengkar, hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Yang artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan mengamalkannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya atau puasa. 6 langkah agar puasa berkualitas. Yang keempat, yakni meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal yang tidak bermanfaat.
dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main game dan sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Yang kelima, yakni mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pertama, mempuasakan mata dengan menahan dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah SWT. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hakim yang artinya pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberikannya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya. Yang kedua, memuaskan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan dan menzalimi orang lain. Sebagaimana hadis ini saumun di atas. Ketiga, memuaskan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Ya, artinya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan haram. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-42. 6 langkah agar puasa kita itu berkualitas. Yang kelima, yang kelima ya, memuaskan seluruh anggota tubuh, pikiran dan hati. Yang keempatnya adalah memuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kelima, memuaskan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memuaskan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia dan sebagainya. La tanabaghu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendengki dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. 6 langkah agar puasa berkualitas. Yang keenam, yakni memperbanyak amal saleh selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal saleh pada saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat sunnah, tafakkur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak dan lain sebagainya. Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya dalam kesempatan istimewa ini mereka memperbanyak amal saleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bagaimana peningkatan amal saleh Rasulullah SAW, khususnya tadarus dan infak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran.
Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Terima kasih telah menyimak materi tentang puasa berkualitas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu By Day channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.